Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari, NPM 2075010 dari AKTP 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan. Tujuan utama yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Lalu untuk menyajikan informasi mengenainya yaitu yang pertama ada jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua ada pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Dan yang ketiga ada jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Yang keempat ada cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Dan yang terakhir ada usaha jasa suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada berbagai macam laporan keuangan entitas nirlaba. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, dan yang kedua ada laporan aktivitas. Yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah laporan posisi keuangan, yaitu yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai. Yang pertama yaitu menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Dan yang selanjutnya, laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Perbedaannya yaitu dari laporan posisi keuangan dengan laporan posisi keuangan nirlaba yaitu terletak pada ekuitas atau modal. Dalam laporan posisi keuangan nirlaba tidak ada modal, dikarenakan pendapatan berasal dari donatur atau sumbangan dan digantikan menjadi aset neto. Berikutnya ini adalah contoh dari entitas nirlaba laporan posisi keuangan. Jadi selanjutnya itu ada klasifikasi aset neto. Jadi laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Lalu ada informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah laporan aktivitas. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Selanjutnya, laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK etap. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi. Yang pertama, laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, dan yang kedua beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Selanjutnya ada informasi pemberian jasa, diantaranya yaitu ada dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Kemudian pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Dan adapun laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional seperti menurut kelompok, program jasa utama, dan aktivitas pendukung.
Selanjutnya ada contoh dari laporan aktivitas. Jadi laporan aktivitas itu untuk entitas nirlaba itu dalam laporan nirlaba dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk A, B, dan C. Nah, isi dari laporan aktivitas tersebut, jadi dari laporan aktivitas itu ada pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, di mana beban, keuntungan, dan juga kerugian. Laporan ini menyajikan laporan neto tidak terikat, di mana jika pengurangannya itu dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat, dan jika sumbangan sebagai penambah neto tidak terikat, permanen, temporer, tergantung adanya pembatasan atau tidaknya. Nah, laporan aktivitas juga menyajikan jumlah neto, keuntungan, dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan dari bentuk A, B, dan C. Kalau aktivitas A itu menyajikan informasi dalam kolom tunggal. Jadi, hanya terdapat satu kolom dan bentuk ini memudahkan untuk aktivitas komparatif. Jika bentuk yang B ini dia lebih menyajikan informasi sesuai klasifikasi aset neto, yaitu satu kolom untuk setiap klasifikasi dan tambahan satu kolom lagi yaitu kolom untuk tiganya. Lalu menyajikan pembuktian, menyajikan bentuk informasi yang sangat akurat mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi. Selanjutnya yaitu kalau jika yang aktivitas C itu menyajikan informasi dalam 2 laporan dengan jumlah ringkasan dan dari laporan pendapatan, beban perubahan, aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan perubahan aset neto. Laporan ini sangat tertuju pada perhatian perubahan aset neto yang tidak terikat. Bentuknya sesuai dengan entitas nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penarikan pendapatan terikat dari sumbangan dan juga investasi. Jika yang untuk aktivitas C, dia juga hampir sama dengan yang aktivitas yang B. Selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini dibagi menjadi 2. Selanjutnya itu kan ada laporan arus kas metode langsung. Jadi arus kas metode langsung sendiri ini hanya memperhitungkan transaksi tunai dan menghasilkan arus kas dari operasi. Di sisi lain juga mencatat transaksi tunai secara terpisah, kemudian menghasilkan laporan arus kas. Dan berikut ini contohnya ada di gambar bagaimana bentuk laporan arus kas metode langsung. Dan selanjutnya yang terakhir ada metode laporan arus kas tidak langsung. Metode arus kas tidak langsung ini dia ini memastikan untuk mengkonversi laba bersih dalam hal arus kas secara otomatis. Bisa kita lihat di sini, ini sebagai contoh dari metode laporan arus kas tidak langsung. Ini juga adalah bentuk contoh dari laporan arus kas metode tidak langsung.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.